Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan semangat menjalani aktivitas seharian. Saya Zizi, senang sekali menyapa kalian kembali di salah satu program Swarga Loka yaitu Sedep, seputar dialog kependudukan. Dalam rangka mengembangkan program PAUD HI, Sedep hadir dengan tema berkibar nih, berbagi edukasi, kreativitas, dan inovasi Bunda PAUD Surabaya. Pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kece banget, yakni Bunda PAUD Kecamatan Gunung Anyar, Bunda Yudita Oktaviani Rosmadewi SIP atau yang biasa dipanggil Bunda Dita. Selamat datang Bunda. Makasih Mbak Zizi. Baik Bunda, gimana nih kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin banyak warga Surabaya yang belum tahu. Monggo Bunda perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum Sobat Swarga Loka dan Madu TV Nusantara. Perkenalkan saya Bunda Dita dari Kecamatan Gunung Anyar atau sebagai Bunda PAUD Kecamatan Gunung Anyar dan juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Gunung Anyar. Baik Bunda, hari ini kita akan membahas ya Bunda terkait memahami kebijakan wajib belajar 1 tahun prasekolah dan implementasinya di Kecamatan Gunung Anyar. Kemudian tapi nggak hanya itu Bun, kita juga akan membahas tentang sekolah orang tua hebat dan pendidikan anak usia dini holistik integratif bersama Bunda PAUD Kecamatan Gunung Anyar. Baik Bun, tanpa berlama-lama saya mau tanya nih, gambaran umum komposisi demografis penduduk di Kecamatan Gunung Anyar saat itu berapa sih Bun? Secara komposisi demografis itu di Kecamatan Gunung Anyar kita ada 4 kelurahan. Ada Kelurahan Gunung Anyar, Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kelurahan Rungkut Tengah. Kemudian kalau jumlah penduduknya ada 61.903 jiwa. Laki-laki ada 30.599 jiwa, perempuan ada 31.304 jiwa. Total RW ada 29, total RT ada 186. Nah, karena kita membahasnya ini lagi tentang PAUD, jadi kalau terkait dengan lembaga PAUD yang ada di Kecamatan Gunung Anyar, itu kita punya kelompok bermain, ada 11 lembaga, TK, Taman Kanak-kanak 33 lembaga, PPT atau Pos PAUD Terpadu 15 lembaga, ada TPA, Taman Penitipan Anak ada 5 lembaga, dan ada 1 RA, Raudatul Atfal. Baik, termasuk banyak juga ya Bun Ya, totalnya ada 65 lembaga, 1 kecamatan ya, itu tersebar di 4 kelurahan tadi. Oke baik, lalu apa Bun tantangan utama yang dihadapi pemerintah kecamatan dalam mengelola pertumbuhan penduduk? Kalau pengelolaan pertumbuhan penduduk, mungkin tantangan yang utamanya terkait dengan mengurangi angka keluarga miskin. Betul. Mengurangi pengangguran, kemudian mengurangi angka kematian ibu dan bayi, dan mempertahankan angka stunting supaya tetap zero stunting, 0% gitu. Oke, berarti emang tujuannya ini zero stunting itu tadi Zero Bun ya? stunting ya. Wow, luar biasa. Baik Bun, lalu saya penasaran nih mengenai PAUD HI wajib belajar 13 tahun. Sebenarnya itu apa sih Bun? Ya, kalau PAUD HI wajib belajar 13 tahun ini memang baru dicanangkan di pemerintahan yang saat ini ya, dari pemerintah pusat. Mungkin yang sebelumnya kita sudah tahunya wajib belajar 12 tahun. Sekarang ditambah lagi nih 1 tahun. Nah, 1 tahunnya itu sebelum sekolah dasar, jadi di PAUD. Karena memasukkan pendidikan formal sebelum masuk melangkah ke pendidikan formal yang SD, ternyata ada pentingnya untuk anak-anak itu merasakan atau mengikuti kegiatan di PAUD. Karena di PAUD ini adalah pondasi utama persiapan diri secara mental, psikologis anak untuk dia bisa melanjutkan ke pendidikan formal selanjutnya. Karena di PAUD itu pasti anak-anak distimulasi dengan hal-hal yang terkait dengan sosialisasi dengan teman. Kemudian mengenal orang baru, karena kan dari yang anak-anak di rumah hanya kenal ayah, ibu atau kakak adik, kemudian keluar di lingkungan sekolah dengan ada guru, ada teman-teman baru yang sebaya. Kemudian juga berpikir kritis, maksudnya itu dia bisa menyampaikan pendapat. Kalau anak kecil kan kadang masih pengen ngomong apa aja yang mereka ingin tahu gitu kan. Nah, di situ mulai
dikenalkan tentang adab, akhlak, Oke. pembangunan karakter anak usia dini. Karena kalau kita lihat anak-anak yang PAUD dan tidak PAUD ketika masuk SD biasanya lebih siap mentalnya anak-anak yang pernah mengikuti PAUD gitu. Oke, kayak udah dipelajari dari awal gitu ya Bun ya? Iya, karena dia sudah istilahnya tuh nggak kaget ketika masuk sekolah nantinya, ketika dia masuk sekolah formal ke SD, dia sudah nggak kaget karena sudah Betul. pernah bersosialisasi, mengenal ada guru, mengenal ada teman lainnya, Betul terus banget. bagaimana mereka harus mungkin berbagi Betul. dengan teman, terus bermain bersama secara fair gitu kan, tidak egois, tidak maunya sendiri, tidak rebutan mainan. Nah, hal-hal positif pembentukan karakter anak usia dini itu lebih banyak dikenalkan di PAUD gitu. Oke, emang sangat penting ya, apalagi melihat era sekarang Bung, dicampur sama digitalisasi itu. Iya. Jadi emang penting untuk apa ya adanya PAUD itu. Lalu apa Bun tantangan terbesar dalam implementasi program wajib belajar 13 tahun ini, khususnya dalam mengintegrasikan PAUD ke dalam sistem pendidikan nasional? Kalau tantangan terbesar mungkin seringkali masih ada persepsi orang tua PAUD itu hanya tempat bermain aja Betul. gitu, atau cuma nitipin anak aja Nah gitu. itu. Karena orang tua ngerasanya sekolah yang beneran itu baru nanti SD, SMP dan SMA. Tapi sebenarnya jadi pandangan sebelah mata itu yang kadang menjadi tantangan terbesarnya karena menganggap orang tua menganggap nggak penting-penting amat gitu, Nah penting-penting itu, banget untuk masuk sedih. PAUD, nanti aja Oke. lah gitu ketika SD. Padahal mungkin PAUD itu bisa dari umur 2 tahun ya, Betul. dia kalau di Surabaya kita kan punya pos PAUD terpadu di setiap balai Oke. RW. Itu dari umur 2 tahun sudah bisa dimasukkan ke PPT. Mungkin kalau sekolah TK atau kelompok bermain yang lembaga yayasan swasta itu biasanya kan ada minimal usia harus 3 tahun, Betul. minimal usia harus 4 tahun. Iya. Jadi biasanya orang tua yang anaknya masih 2 tahun tuh belum dimasukkan ke lembaga pendidikan. Nah, Gitu. dari sini justru dari usia 2 tahun tuh nggak apa-apa, kita masukkan aja ke pos PAUD terpadu di balai RW, kan deket rumah, nggak jauh-jauh gitu. Terus udah gitu teman sekitarnya juga masih tetangga sekitar kan. Ya. Jadi dia bisa lebih apa ya, sosialisasinya tadi itu, pengembangan motoriknya juga, terus adab karakter dan akhlaknya anak-anak itu dari lingkungan terdekatnya gitu. Oke, berarti dari balai RW ya Bun ya udah deket untuk ada kayak PAUD-PAUD kayak gitu. Ada ya, itu kelebihannya kota Surabaya, kita sudah punya pos PAUD terpadu di setiap balai RW. Bahkan ada yang satu balai RW itu ada 2 pos PAUD terpadunya, Oh mungkin gitu. saking padatnya penduduknya ya. Jadi bisa satu RW itu bisa ada 2 PAUD-nya gitu. Oke, berarti nggak hanya kayak oh ya kamu PAUD harus dekatnya kecamatan ataupun kelurahan, melainkan lebih dekat ya. Lebih dekat lagi bisa di balai RW. Baik, lalu Bunda apakah ada nih implementasi program yang wajib belajar 13 tahun di Surabaya? Ya itu tadi karena kan usia di 0 sampai 6 tahun itu ya, masa-masa emas, masa golden age itu Betul. kan masa anak-anak banyak-banyaknya menyerap Betul. ilmu, menyerap pembicaraan, menyerap perilaku orang di sekitarnya ya dengan baik. Nah, jadi diimplementasikan di Surabaya itu yang melalui pos PAUD terpadu itu saya rasa udah sangat keren lah, sangat hebat buat kota Surabaya gitu, karena penyebaran pendidikannya bisa lebih merata gitu. Betul. Tidak sulit dijangkau kan, mudah dijangkau karena dekat dengan wilayah rumah gitu. Jadi nggak perlu yang harus misalnya nyari TK-nya harus yang apa ya, misalnya yang mahal, yang favorit ya apa itu bisa nanti, tapi kan yang di usia 2 atau 3 tahun ini bisa yang di wilayah rumah sendiri lebih dekat Ya, gitu. tinggal jalan, Tinggal nggak jalan. jauh-jauh. Iya, terus mamanya juga udah kenal kan sama tetangga sekitarnya gitu, saling kenal. Kadang biasanya kalau sekolah anaknya jauh itu punya temennya tuh rumahnya jauh tapi malah nggak kenal sama tetangga sebelah gitu. Agak gimana gitu. Lalu Bun, saya mau tanya nih, ada nggak program yang telah dilakukan Kecamatan Gunung Anyar melibatkan orang tua dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun ini? Iya, salah satunya kita punya program dari pemerintah Sekolah Orang Tua Hebat ya. Jadi dari situ kita bisa mensosialisasikan ke orang tua yang mengikuti SOTH ini bahwa saat ini ada program wajib belajar 13 tahun yang dimana dimulai dari PAUD. Kalau yang sebelumnya kita tahun sebelumnya kita juga sudah sosialisasi tentang
transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi kan ini seperti berkesinambungan ya. Jadi orang tua juga tahu bahwa dari PAUD ke SD, terutama untuk yang kelas 1 dan kelas 2 SD, itu kegiatannya belum terlalu apa istilahnya fokus yang Gimana yang gitu ya? bikin anak-anak jadi kayak terbebani Betul. sekolah gitu loh. Jadi suasananya masih menyenangkan. Pembelajarannya, kegiatannya itu masih seperti PAUD yang ada gamesnya, ada yang menyanyinya gitu, ada mungkin main tebak-tebakan untuk belajar calistungnya ya. Jadi dikemas dengan permainan, dengan menyanyi, dengan gerak dan lagu gitu. Hal-hal yang menyenangkan, yang ceria. Nah, apalagi sekarang yang wajib belajar 13 tahun ini jadi semakin kita menguatkan ke orang tua bahwa PAUD itu juga masih tempat untuk bermain, tapi tetap diberi pembelajaran baca tulis hitung dengan cara yang menyenangkan gitu. Biar nggak bosen ya Bun ya, kan anak kan kadang bosen kayak apa sih ini, tambah nggak Iya. masuk di Tambah kepalanya nggak masuk ke nanti. kepala karena dia udah stres duluan. Makanya itu kayak ke pressure, apa sih ini udah nggak mau lagi, nanti malah repot kalau nggak mau lagi. Betul. Baik Bun, tadi Bunda kan udah menjelaskan dikit ya tentang sekolah orang tua hebat dan apalagi ini dengar-dengar juga lagi digencar-gencarkan. Nah itu gimana sih Bun penerapan SOTH yang ada di Kecamatan Gunung Anyar? Iya, SOTH itu sekolah orang tua hebat kan, programnya dari BKKBN ya, dari pemerintah pusat. Alhamdulillah pemerintah Kota Surabaya itu selalu melaksanakan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Betul. Nah, kalau untuk penerapan SOTH ini kalau di Kecamatan Gunung Anyar kita ada 10 SOTH. Oh. Ya, kemudian dilaksanakan di semua kelurahan ya. Jumlah pesertanya minimal tuh satu SOTH ada 10 orang. Diikuti mulai dari ibu yang punya anak balita, ibu hamil, calon pengantin bahkan boleh, karena kan kalau calon pengantin pasti kan suatu saat dia juga akan punya anak ya. Betul. Jadi kalau sudah dapat ilmunya duluan kan lebih bisa mengantisipasi apa yang harus dia lakukan ke depannya. Bahkan ada yang ayah juga ikut gitu. Kemudian ada keluarga yang biasa ngomong balitanya ini seperti eyangnya, budenya atau tantenya itu juga boleh ikut. Karena kan biasanya ada yang ayah ibunya bekerja, jadi balita ini kesehariannya dengan yang momong bisa eyang, bisa mungkin bude, tante, atau mungkin ada rewang gitu ya. Nah itu kita persilakan untuk ikut SOTH karena supaya yang momong balita ini juga memahami atau tahu tentang ilmu parenting, pengasuhan anak, supaya tidak salah dalam mengasuh balita di rumah gitu. Saya terbantu juga dengan Bunda PAUD Kelurahan. Bunda PAUD Kelurahan itu istrinya lurah atau lurah yang perempuan, iya lurah sendiri. Kemudian dari guru-guru PAUD, dari kader Surabaya hebat juga. Jadi kita akan sosialisasi melalui posyandu atau sekarang posga, posyandu keluarga. Terus dari sekolah-sekolah PAUD kan ada PPT tadi, pos PAUD terpadu, atau mungkin dari kelompok bermain dari TK yang ada di sekitar wilayah kelurahan itu. Betul. Yang lebih memahami kan karena istilahnya warganya itu kan langsung dekat dengan posyandu gitu, langsung dekat dengan PAUD-PAUD yang di PPT di Balai RW. Jadi kita menginformasikan akan ada SOTH, terus orang tuanya siapa yang mau berperan serta atau ikut di SOTH gitu. Oke, berarti udah lebih dekat banget ya Bun ya untuk saat ini kayak terhadap masyarakat yang ada di situ. Iya, karena kita memang berkolaborasi sinergi dengan berbagai pihak kan. Karena mungkin masih ada yang nggak tahu gitu kan. Tidak semua orang buka medsos misalnya, atau tidak semua orang bisa mengakses informasi dengan mudah kan. Jadi justru melalui posyandu yang pasti setiap sebulan sekali ketemu kan di posga itu, atau dari orang tua wali murid PAUD itu saling menginformasikan ke tetangga atau ke saudara gitu. Berarti ya tetangga sendiri lah yang datang juga atau ya. KSH itu kan udah pasti di wilayahnya sendiri kan. Memberikan informasi masuk ke pertemuan PKK di RT lingkungan masing-masing gitu. Oke, lalu gitu tuh apa aja sih Bun materi atau topik yang dibahas di SOTH? Ada banyak ya materinya, kurang lebih sekitar 13 materi kalau nggak salah, tapi beberapa di antaranya itu tentang peran orang tua, gimana pola asuh orang tua, kemudian peran ayah terutama yang sekarang ini tahun ini lagi kita galakkan itu, kita gencarkan tentang keterlibatan ayah dalam proses pengasuhan. Kemudian tentang kesehatan anak, menjaga
lingkungan yang hidup bersih dan sehat, terus pemenuhan gizi anak, ada tentang tumbuh kembang anak, perlindungan anak juga, komunikasi orang tua dengan anak, atau mungkin tentang pembatasan dan bahayanya gadget ya untuk anak-anak gitu. Gitu. Terus ya itu tentang gerakan Ayo ke PAUD juga kita sampaikan di SOTH. Oke. Berarti banyak juga ya Bun ya materi atau topik yang dibahas. Lalu tadi Bunda menyebutkan kolaborasi. Nah, itu siapa aja Bun yang berkolaborasi dalam adanya program ini? Kolaborasi untuk di SOTH kita ada dari berbagai pihak ya, terutama dari PKK Kota. Mereka juga menyediakan narasumber dari pengurus PKK Kota Surabaya. Kemudian ada dari Dinas DP3A PPKB, ada narasumbernya juga yang mengisi beberapa materi, biasanya juga dari PKB-nya, penyuluh KB. Kemudian bisa juga dari PKK kecamatan atau kelurahan gitu, dari puskesmas, dari nakesnya, itu juga menyampaikan. Semua narasumber itu memberikan atau menyampaikan materi yang terkait dengan bidang mereka. Jadi kita berikan pada ahlinya. Langsung nih dari ahlinya, nggak macam-macam. Oh, kita juga kerjasama dengan pemerintah kota, kerjasama dengan beberapa kampus ya. Jadi ada mahasiswa juga yang ditugaskan untuk di beberapa SOTH juga di kecamatan dan kelurahan lain juga. Jadi mereka juga mengisi materi yang sesuai dengan bidangnya ya dari mahasiswa tersebut. Gitu. Oke, berarti gitu tuh jadwalnya gimana Bun? Apakah emang 1 minggu sekali ataupun nggak Sabtu Minggu atau 2 minggu sekali? Ya, jadwalnya 1 minggu sekali. Kita bikin ada 7 pertemuan. Jadi dalam satu pertemuan itu mungkin bisa ada digabung 2 materi gitu yang memang saling terkait gitu. Terus kemudian narasumbernya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Kalau harinya itu disepakati di SOTH masing-masing. Jadi ada mungkin orang tuanya yang pesertanya itu orang tuanya mungkin yang tidak bekerja formal ya. Jadi mungkin bisa di pagi hari, ada mungkin juga SOTH yang dilaksanakan sore, ada SOTH mungkin hanya bisa dilaksanakan hari Sabtu karena kebetulan mungkin di perumahan dan pesertanya banyak ibu bekerja, jadi mereka mintanya Sabtu ketika libur kerja gitu. Jadi harinya bisa berbeda-beda, setiap SOTH disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing SOTH ya dengan pesertanya. Berarti fleksibel ya Bun ya untuk fleksibel banget. Karena memang kita inginnya kan tujuannya tercapai gitu. Betul. Jadi sedemikian rupa untuk bisa-bisakan untuk jadwalnya. Betul. Oke, baik Bun. Apakah ada perubahan perilaku atau peningkatan pemahaman orang tua setelah mengikuti SOTH ini Bun? Biasanya kalau kita tanya ya, alhamdulillah ada banyak bunda-bunda itu atau ibu-ibu ini yang merasa bahwa selama ini apa yang dilakukan pola asuhnya salah. Kemudian setelah ikut SOTH tahu ada ilmu parenting baru yang lebih baik, yang lebih benar. Nah, kalau mama-mama atau ibu-ibu ini biasanya yang tanya apa yang berubah? Saya dulunya suka marah-marah, sekarang enggak kayak gitu. Biasanya gitu. Sekarang berusaha belajar untuk lebih sabar, atau misalnya ketika anak melakukan suatu hal yang berbahaya gitu kan, itu nggak langsung marah atau nggak langsung dicubit, tapi mungkin anaknya istilahnya dipegang dulu, dihindarkan dari sumber bahayanya, terus sambil diomongin, kakak nggak boleh kayak gitu, atau kakak jangan naik-naik manjat-manjat, biasanya kan suka manjat-manjat sofa atau manjat-manjat pagar gitu ya. Anak-anak sekarang kan explore-nya tinggi ya, eksplorasinya, rasa ingin taunya tinggi. Nah, jadi mungkin anak-anak tiba-tiba lagi jalan-jalan di sekeluarga tuh misalnya, terus lihat mobil atau motor, loh Ma itu kok platnya bukan L misalnya gitu kan. Sekarang kan banyak di Surabaya platnya bukan L. Bisa nanya, kalau plat A dari mana, plat Z dari mana gitu kan, plat DK dari mana. Nah, orang tua kan nggak boleh bilang nggak tahu gitu, karena kan nanti anak jadi patah rasa ingin tahunya, jadi nggak berkembang karena udah dipatahin orang tuanya. Jadi mau nggak mau orang tua harus, oh ya sebentar mama cari dulu ya gitu, buka googling gitulah. Oh dari sini, atau tanya tentang hal apa, misalnya tiba-tiba di jalan lampu merah dari SOTH ini orang tua insya Allah lah sedikit banyak pasti akan ada perubahan ke arah parenting yang lebih baik. Gitu. Karena daripada nanti nggak tahu langsung terpatahkan, jadi kayak nggak explore lagi anaknya. Nanya lagi nggak mau karena ibunya selalu bilang nggak tahu. Beda banget sama angkatan saya. Belum ada parenting pada gitu. Kalau kebanyakan minum es terus kayak gitu. Kan sedih. Oke, berarti banyak perkembangan ya Bun ya, adanya menuju Indonesia Emas juga mempengaruhi juga ya SOTH ini.
Iya, karena dengan hal itu kan mungkin kita istilahnya gini, hambatan komunikasi tadi bisa kikis karena sekarang kan kita parenting itu menekankan orang tua ke anak itu harus seperti teman, seperti Betul. sahabat. Memang tegas di beberapa hal, beberapa bidang itu bukan marah-marah ya, marah dengan tegas beda kan. Beda. Iya, jadi tegas di beberapa hal yang memang prinsip sifatnya gitu, mungkin tentang agama, tentang akhlak dan sebagainya. Tapi kalau tentang ilmu pengetahuan, mungkin kita bisa lebih nyantai, kita bisa kayak teman, bisa kayak Betul. sahabat. Dia mau curhat apa, dia Baik. mau cerita apa gitu, kita bisa melengkapi atau kita bisa mendengarkan gitu, nggak langsung dipatahkan di awal gitu. Nggak marah dimarah-marahin, ngapain sih kayak gitu-gitu Iya. gitu. Harusnya kan kayak heart to heart ya, ngobrol gitu Bun. Baik, lalu apa Bun tantangan yang selama ini dihadapi pelaksanaan program SOTH ini? Eee, Beberapa tantangan itu biasanya di awal ketika kita mencari peserta SOTH itu, yaitu yang misalnya orang tuanya bekerja, Mm-mm. anaknya mungkin yang ngomong rewangnya. Biasanya Betul. beberapa ibu itu tidak mengizinkan, yang ngomong ini untuk bawa anaknya keluar rumah. Betul. Jadi misalnya pelaksanaannya kan di balai RW, supaya lebih dekat dengan lingkungan sekitar. Nah itu tetap tidak diizinkan gitu. Nah kadang kita ada kendala di situ. Atau misalnya karena orang tuanya dua-duanya bekerja, anaknya dititipkan di tempat penitipan anak yang dekat kantor. Betul. Jadi data anak ini ada di wilayah kita Mm-mm. kan, tapi kita nggak bisa ngajak untuk ikut SOTH karena kesehariannya dia nggak di situ gitu kan. Oh gitu. Iya, Jadi beberapa hambatan seperti itu ya hambatannya Bun ada ya? yang seperti itu. Jadi kalau ngelihat data, Mm-mm. ini data sasaran balitanya banyak gitu Betul. loh, tapi kok pesertanya nggak bisa banyak gitu. Ya karena kendala itu tadi, mungkin ada yang orang tuanya tidak Mm-mm. mengizinkan, ada yang ternyata mungkin di sekolahkan atau di dekat kantornya orang tua Betul. gitu. Oke, berarti kalau nggak diizinkan itu karena apa Bun alasannya? Karena emang kurang percaya atau gimana biasanya? Ya itu kembali ke masing-masing Mm-mm. ini ya, orang tua ketika mereka mempercayakan ada yang ngomong, mungkin kalau yang ngomong masih tantenya atau budenya atau eyangnya gitu masih diizinkan untuk keluar. Tapi kalau yang ngomong sudah pihak lain, Mm-mm. maksudnya bukan keluarga, itu biasanya memang merasa lebih aman sudah di rumah Betul aja sih, kayak gitu. trust issue ya. Aduh, anakku aman nggak sih? Iya Kayak gitu. Jadi kayak gitu. agak takut Agak takut, sendiri. jadi lebih baik nggak usah keluar dari rumah aja gitu. Oke, baik Bun. Tadi kan Bunda udah menyebutkan nih beberapa ada yang membahas tentang SOTH, wajib belajar. Nah, saya mau membahas tentang PAUD HI nih Bun. Nah, itu gimana sih Bun untuk mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal? Kalau untuk tumbuh kembang anak secara maksimal itu Mm-mm. di PAUD HI kita memang tidak bisa bekerja sendiri atau jalan sendiri ya. Betul. Semua pasti ada kolaborasi sinergi dari berbagai pihak. Terutama kalau tentang tumbuh kembang anak kita dapat ilmunya dari nakes ya, tenaga kesehatan, dari bidan-bidan yang ada di puskesmas. Nah itu puskesmas juga punya program kan, kadang parenting tentang kesehatan ke PAUD-PAUD. Kemudian dari guru PAUD-nya sendiri kita mungkin suatu saat juga kita undang untuk pelatihan yang terkait Betul. tentang tumbuh kembang anak. Atau dari DP3A juga biasanya kan ada pelatihan-pelatihan untuk guru PAUD. Atau kita sendiri Bunda PAUD Kecamatan atau Bunda PAUD Kelurahan yang berinisiatif, misalnya kita bekerja sama dengan kampus mana yang terkait dengan untuk bisa menyampaikan tentang tumbuh kembang anak. Atau juga ngikut pelatihan itu biasanya ada dari Zoom meeting gitu kan, webinar-webinar, itu bisa menambah kualitas ilmu dari bunda-bunda PAUD ini gitu. Oke, baik Bun. Bun, saya penasaran ya sebelumnya. Ini apa sih Bun produk di depan ini? Oh Sebenarnya itu iya. apa? Saya tadi penasaran kayak brownies oat. Mungkin Bunda boleh dijelaskan. Ya, jadi ini ada beberapa produk dari UMKM yang ada di Kecamatan Gunung Anyar. Ini ada brownies. Sedangkan kalau ini ada telur bebek, telur ayam, ada ayam ras, ada ayam kampung. Ini dari produk EduFarm atau dari Rumah Padat Karya Kecamatan Gunung Anyar. Kita punya EduFarm itu peternakan, perikanan, pertanian. Jadi ada ayam, ada bebek, ada lele, Oh, terus oke. ada sayur-sayur hidroponik gitu ya. Nah ini bisa menghasilkan telur-telur, ini bisa dijual, warga bisa beli, Oh, bahkan mungkin gitu. kalau yang sudah tahu dan berlangganan itu malah sudah pesan-pesan mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Oke, Jadi berarti
outputnya banyak ya Bun ya? Ya, dan ini kita mempekerjakan dari keluarga miskin atau Oh, prasejahtera oke. yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Anyar. Oke. Ada banyak sih sebenarnya program padat karya kita itu, ada paving, ada Paving. pembuatan paving, ada cuci motor, terus Edu Oke. Farm Gunung Anyar ini ada kedai kopi, ada juga jahit. Nah, kalau Oke. yang Edu Farm Gunung Anyar ini malah kita juga membuka kunjungan untuk anak-anak PAUD atau SD yang ada di sekitar Kecamatan Gunung Anyar. Oh, Jadi gitu. misalnya kalau mau ke kebun binatang jauh ya mungkin, Betul. atau lagi kendala transportasi atau waktu dan sebagainya, yang deket-deket aja gitu bisa main di Oh, oke. Edu Farmnya Kecamatan Gunung Anyar. Anak-anak bisa ngelihat bebek, ayam, terus Telur. lele. Oke. Mereka juga bisa panen, maksudnya ngambil telurnya ini gitu. Oh, gitu. Bisa dibeli sama orang tuanya juga. Nah, itu. Ini termasuk saya penasaran. Ini apakah udah matang, Bun? Ini ada yang ini mentah ya. Iya, Oh, kita jualnya mentah. mentah semua. Berarti telur bebek ini yang mentah juga. Iya, belum jadi telur Belum asin jadi. kayaknya. Iya, Oke. yang Oh ya sih mentah. namanya aja telur Bebek bebek. bukan telur asin gitu. Betul juga. Oke, baik. Berarti semua warga di situ juga bisa berkunjung ya, Bun ya? Bisa, boleh. Nah, berarti kayak penjualan kayak gini tuh disetorin ke kayak beberapa toko di wilayah Gunung Anyar atau gimana? Enggak sih, kayaknya setahu saya tuh malah yang membutuhkan itu yang datang ke peternakan, karena ini istilahnya langsung ya, fresh from the oven, Nah, fresh from wes. the chicken gitu jadinya. Fresh from the oven. Keren-keren. Iya. Jadi kalau emang langsung beli langsung aja ke sana. Iya, betul. Oke, baik Bun. Ini sepertinya kita berbincang-bincangnya mungkin stop dari sini dulu sih Oke. Bun. Bakalan kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Sampai jumpa nanti. Oke, Sobat Suarga Loka dan Madu TV Nusantara, balik lagi nih bersama saya Zizi dan Bunda Dita. Oke, baik Bun, tadi kan udah bahas banyak banget ya tentang SOTH, PAUD HI. Nah, saya nih penasaran, apakah ada upaya atau inisiatif dari Bunda PAUD Kecamatan Gunung Anyar untuk bekerja sama dengan Dukcapil atau pihak kecamatan dalam membantu kelengkapan dokumen kependudukan anak-anak? Oh iya, tentang dokumen kependudukan anak-anak, saya rasa semua kecamatan pasti sudah bekerja sama atau kolaborasi dengan Dukcapil ya. Betul. Kalau yang dari Bunda PAUD ini kita pasti ada sosialisasi ke orang tua atau ke warga, yang paling efektif kalau untuk dari Bunda PAUD pastinya lewat PAUD-PAUD, lewat pos PAUD terpadu tadi yang ada di Balai RW, lewat TK, lewat kelompok bermain, atau mungkin lewat posyandu, ada posga kan sekarang juga, posyandu keluarga. Nah, dari situ kita menyampaikan pentingnya administrasi kependudukan ya, dimulai dari bayi itu lahir gitu kan, Betul. dan seterusnya, karena itu adalah hak anak gitu. Dia punya hak untuk memiliki catatan kependudukan yang legal, yang resmi gitu. Lalu apakah saya penasaran Bu, di situ ada nggak cerita yang kayak wow udah besar nih tapi belum punya akta kelahiran kayak gitu? Oh iya, tahun lalu itu ada salah satu Bunda PAUD atau Bunda PPT itu yang menyampaikan bahwa masih ada orang tua yang masuk ke PPT ini anaknya belum memiliki akta kelahiran. Oke. Iya. Karena mungkin kalau di yang lembaga-lembaga swasta ya, itu pasti kan ketika daftar sudah diminta aktenya kakaknya gitu kan. Betul. Sedangkan kalau di PPT biasanya kita masih ada keringanan, istilahnya oke, boleh menyusul gitu ya. Jadi anaknya didaftarkan dulu di PPT. Nah, itu biasanya itu pernah ada belum dibikinkan akte karena biasanya itu lahirnya di luar kota Surabaya, walaupun warga Surabaya, tapi ketika melahirkan mungkin biasanya ada yang pulang ke desa gitu kan. Jadi kan tidak otomatis mendapatkan akte kelahiran. Nah, seperti itu biasanya kita kita arahkan, kita sampaikan ke guru PAUD-nya untuk sampaikan ke orang tuanya, bisa mengurusnya di kelurahan, atau malah sekarang kan ada
kegiatan itu apa namanya? Yang di Balai RW, Betul, ada pelayanan di Balai jebol RW. adminduk itu Ya, ya, kita betul. jemput bola. Nah, itu pelayanan di Kota Surabaya itu udah sampai ke Balai RW. Jadi bisa mungkin yang orang tuanya paginya sibuk kerja, bisa sorenya kan mengurus Oke, di itu Balai RW. di Balai RW, tidak perlu jauh-jauh lagi gitu. Betul, kayak tadi anak PAUD juga dari Balai RW. Iya. Ini juga pengurusan adminduk dari Balai RW. Sudah bisa di Balai RW. Nah, itu kalau ada warga yang tetap males itu kan udah parah ya, Bun. Iya, Sedih. sudah sedemikian dekatnya loh Betul. pemerintah kota itu membuka akses kemudahan itu. Sampai istilahnya itu kita jemput bola kan, Nah, sampai itu. mendekati rumah warga gitu. Nah, gitu kayak masih apa sih nanti aja kan kayak greget saya ngeliatnya. Baik Bun, apakah ada program unggulan yang sudah mengintegrasikan layanan adminduk ke dalam kegiatan PAUD? Misalnya seperti melalui posyandu ataupun kayak woro-woro setiap ada SOTH atau gimana itu tetap kita sosialisasi atau gimana Bun? Iya, setiap saat pasti ada itu. Dan alhamdulillah kayaknya kalau warga kota Surabaya itu sudah melek kepeduliannya tentang ini ya, apa namanya, administrasi kependudukan, iya. Jadinya alhamdulillah kita maksudnya tidak terlalu susah payah lagi untuk menyampaikan itu. Paling hanya ada case-case tertentu ya, kasus-kasus tertentu. Kalau sebagian besar sudah oke. Udah aman. Warga sudah aman, udah sudah aware sadar, juga ya. sudah aware kalau itu Oke. dibutuhkan oleh anak-anak gitu kan. Oke, baik. Lalu apa aja Bun permasalahan yang paling sering ditemukan terkait adminduk pada anak usia dini di wilayah Gunung Anyar? Ya itu tadi mungkin gini, karena Gunung Anyar itu kan wilayah perbatasan nih, Surabaya, kecamatan paling sisi timur ya, perbatasan dengan Sidoarjo. Jadi kadang ada warga yang di sekitaran Gunung Anyar Tambak atau Rungkut Menanggal, itu yang kelurahan yang berbatasan dengan Sidoarjo, itu ketika melahirkan merasa klinik dokternya untuk melahirkan atau rumah sakit itu yang lebih dekat di Pondok Chandra kan, kita kalau sebelah itu masuk Sidoarjo. Nah, karena melahirkan di sana otomatis kan tidak bisa langsung mendapatkan akte kelahiran karena kalau di luar kota Surabaya mungkin hanya diberikan surat keterangan lahir dari dokter atau rumah sakitnya. Yaitu jadi akhirnya kader Surabaya hebatnya gitu ya, KSH-nya yang harus membantu lagi untuk melakukan proses mereka ibu-ibu ini untuk membuat Ambil akte daftar, kelahiran, oke. ya. Terus padahal kalau melahirkannya di Surabaya itu kan beberapa rumah sakit bekerja sama dengan pemerintah kota Surabaya kan sudah bisa mengeluarkan akte kelahiran plus langsung nanti masuk ke KK kan. Otomatis Iya. keluar langsung bawa akte dan kakak. Ya itu sih kalau kendalanya karena kita di wilayah perbatasan, karena mungkin warga mencari rumah sakit atau klinik yang dekat dari rumahnya, tapi itu ternyata tidak masuk kota Surabaya gitu. Ya itu perbatasan. Perbatasan. Surabaya coret. Oke, baik. Berarti wilayah Bunda itu yang sampai IAIN itu ya Bun ya? Iya betul. Oke, berarti yang kayak dekatnya Tambak-Tambak Tambak ya, makanya namanya Gunung Anyar Tambak kan kelurahannya ya, itu dekat Tambak-Tambak. Itu ada kelurahan. Saya baru tahu kelurahan Gunung Anyar Tambak. Ya itu berarti benar Surabaya coret sih. Iya, benar-benar perbatasan banget ya. Betul. Lalu Bun, apakah banyak anak yang belum memiliki dokumen dasar seperti akte kelahiran atau KIA? Boleh dibantu jelasin Bun, di wilayah di Gunung Anyar ya, kayaknya sudah enggak ya, sudah karena kita istilahnya sosialisasinya sudah masif sekali, sudah banyak di berbagai kegiatan juga kita sudah menyampaikan, bahkan sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah ya. Jadinya biasanya anak-anak itu kalau yang misalnya tidak mengurus sendiri itu sudah langsung otomatis melalui sekolahnya sudah dapat KIA. Anak saya juga dapat KIA-nya dari sekolah kok. Keren, berarti udah langsung dekat ya, langsung sepaket misal masuk sekolah dapat KIA juga. Dapat KIA juga, iya. Oke, baik, berarti bekerja sama gitu itu langsung misal nih masuk sekolah. Nah, itu apakah langsung auto diupdate di sekolahnya Bun KIA-nya? Sepertinya begitu ya. Jadi dari Dinas Pendidikan itu otomatis kan kalau siswa-siswa baru yang masuk SD gitu udah ada datanya kan lengkap. Nah, itu sepertinya sudah dari sekolah itu melalui Dinas Pendidikan kemudian dilimpahkan ke Dukcapil gitu. Oke, berarti untuk langsung pembuatan ya. KIA, iya. Kayak anaknya nih udah punya KIA. Iya. Bisa dibuat belanja lagi. Oke, baik Bun, apakah Bunda PAUD memiliki data lengkap mengenai anak-anak PAUD yang belum memiliki KIA atau yang sudah memiliki KIA?
Data kalau misalnya yang kita dapat sendiri itu enggak ya, kita pasti kerja sama kecamatan. Jadi semua Betul. data itu ada di kelurahan dan kecamatan. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu ya kita tinggal bisa mengakses ke staf pelayanan di kelurahan atau di kecamatan. Tapi data itu pasti ada, pasti Oke, ya. kayaknya sudah tercapai sih. Iya. Baik Bun, seberapa penting sih sebenarnya akte kelahiran untuk anak dan apakah ada dampaknya gitu Bun jika ada tidak segera didaftarkan secara resmi? Iya, sangat penting ya, apalagi itu menurut saya menjadi hak anak untuk mempunyai identitas legal atau resmi. Karena di situ adalah dia diakui sebagai warga negara kan. Jadi penting sekali karena itu juga menyangkut untuk masa depan anak ini ke selanjutnya ya. Betul. Karena kalau dengan akte kelahiran berarti kan dia sudah bisa masuk ke KK. Kemudian untuk mengurus sekolah, karena sekolah itu kan pasti nanya persyaratannya ada akte kelahiran, ada KK. Kemudian berlanjut terus kan ijazah, sebagainya juga pasti lihat nama itu dari akte kelahiran. Betul. Kemudian kalau mereka mungkin ada keluarga yang mampu lah misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri atau mau umroh yang anaknya belum 17 tahun, Buat pasti paspor. buat pasportnya membutuhkan KIA gitu kan, akte kelahiran butuhkan KIA ya, pasti sangat penting sekali itu gitu. Nah itu gitu tuh kok ada warga yang malas sampai udah besar belum punya akte kelahiran tuh saya sedih Bun. Ya sama sih, kadang kita juga kita tanya lagi kendalanya apa yang menjadi masalah buat si ibu ini atau keluarga ini. Tapi biasanya memang itu kasus-kasus tertentu, misalnya pernikahannya belum tercatat. Betul. Atau apa namanya itu tadi melahirkannya di luar kota Surabaya, hal-hal seperti itu. Atau saking sibuknya mungkin jadi lupa Nah, gitu ngurus itu. segera. Tapi kan kalau melahirkannya di Surabaya, kita sekarang sudah ada Udah program yang otomatis. langsung Betul. otomatis bisa dapat akte kelahiran bila melahirkan di rumah sakit yang Betul. bekerja sama dengan Pemkot kan. Nah Iya. itu paket hemat. Iya. Udah langsung dapat kakak akte kelahiran. Iya. Baik Bun, jadi berarti rata-rata di kelurahan di kecamatan Gunung Anyar udah aware ya Iya, alhamdulillah sudah. terkait Karena Adminduk. iya, semuanya kolaborasinya kan memang benar-benar harus sinergi yang kuat ya supaya Betul. Surabaya hebat ya. Dari kader Surabaya hebat itu KSA, kemudian guru-guru PAUD itu semua sangat membantu. Jadi kayak kurang gercep, wah ini belum punya akte kelahiran langsung disamperin Iya. kayak gitu ya Bu ya, diminta data-datanya. Iya, betul. Oke baik, lalu Bun, untuk para orang tua yang mungkin ingin mengurus akte kelahiran secara mandiri melalui website KNJ itu gimana sih Bun alurnya? Biasanya kita kalau mandiri itu bisa kita googling ya. Sekarang kan informasi sudah macam-macam nih. Betul. Bisa di googling, bisa juga terus kita arahkan ke tadi pelayanan di Balai RW. Mungkin bisa diinformasikan lebih lengkap alur-alurnya gitu. Sudah maksudnya itu dengan petugas-petugas yang resmi yang tidak lagi hoax-hoax yang Nah, menghubungi itu. melalui WhatsApp hoax itu ya. Jadi Takut. kita mengarahkannya memang benar-benar ke petugas-petugas yang resmi yang benar-benar pegawai pemerintah Kota Surabaya gitu. Oke. Kita arahkan ke situ. Nah Bun, tapi kita juga ada media sosial mungkin bisa neko Swarga Loka kita itu Bun. Jadi kita ada media sosial namanya swargaloka.sby. Jadi buat kalian yang mau cari informasi tentang Adminduk, boleh banget ya, nanti ada di bawah sini namanya swargaloka.sby dan Disdukcapil Surabaya. Jadi emang kita udah sering upload, nanti bisa lah kalian tengok-tengok di situ. Gimana sih cara urus KNJ kayak gitu. Oke, lalu Bun, selanjutnya nih saya mau tanya, gimana nih peran Bunda PAUD untuk mendorong mereka mengurus akte kelahiran. Jadi kayak misal tadi kan Bunda PAUD udah jemput bola nih. Apakah ada step by step yang lain? Step by step yang lain kayaknya emang yang efektif itu ya, kita sosialisasi, kemudian memang jemput bola, sudah kita istilahnya akses yang terdekat itu sudah kita sediakan, sudah dipermudah gitu. Jadi tugasnya Bunda PAUD kecamatan atau Bunda PAUD kelurahan ini kita tinggal mensosialisasikan karena semua akses dan semua sarana prasarannya itu sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya di kecamatan dan di kelurahan. Betul. Gitu. Jadi kalau nggak ada alasan lagi ya Bun ya Iya. kayak aduh ribet. Ibunya ini berarti yang agak-agak. Kita udah sampai mendekati sampai ke Balai RW loh gitu loh. Oke. Bahkan kadang kan KSA juga menginformasikan misalnya kayak siapa yang sudah jadi gitu bisa diambil di pelayanan Balai RW gitu. Oke, gitu tuh ada
khususnya nggak Bun terkait kayak biar orang-orang itu tahu selain jemput bola ya kayak oh ini ada pelayanan ini gitu. Ada program khususnya nggak terkait Adminduk? Kalau program khusus banget, mungkin masih ini ya, kita kerjasama aja dengan kecamatan dan kelurahan gitu. Karena kalau Bunda PAUD kecamatan ini kan yang diurusin nggak cuma Bunda PAUD aja nih gitu. Karena Betul. kita juga ngurusin PKK, kita ngurusin yang lain-lain juga gitu. Jadi kita memang sifatnya mengarahkan atau mensosialisasikan yang semuanya memang sudah diatur, akses-akses sarprasnya itu sudah disediakan oleh kecamatan dan kelurahan, kita tinggal mengarahkan ke situ aja. Oke. Karena kan memang kalau dengan petugasnya langsung gitu kan memang lebih akurat ya Betul. gitu. Khawatirnya kami menyampaikan terus ada salah informasi, jadi disalahpahami nanti. Jadi lebih baik kita mengarahkan ke petugas-petugas di kelurahan ataupun kecamatan. Ya nanti gitu. diomelin warga, wah apa ini katanya gini, Oh, ternyata iya. salah. Jadi lebih baik kita serahkan pada Betul. petugas yang memang sudah melayani warga, melayani tentang Adminduk gitu. Oke baik, selanjutnya nih Bun, saya kalau boleh tahu apa aja sih persyaratan untuk mengurus akte kelahiran? Yang setahu saya nih ya, itu Boleh. kalau yang tercatat ya surat nikah orang tua kan, Betul. terus kemudian kakak orang tua sebelumnya, KTP-nya orang tua ya ibunya, itu saya rasa ya cukup itu kan? Atau memang ada tambahan lagi? Ada KTP Bun, Iya, KTP orang tua. saksi, terus Oh, udah ada saksinya. nanti semua itu bisa di KNG. Jadi kalau alurnya di KNG itu Bunda tinggal masuk ke Lampit New Generation di website, nanti di situ tuh tertulis kayak apa aja yang kebutuhannya, nanti tinggal ikut chatbot. Oh iya Kak iya iya, Takon. ada di situ. Ada Oke, gitu. Nanti iya. buat warga Surabaya ya, aku ingetin lagi kalian tinggal di KNG aja, nggak usah jauh-jauh ke Syola ataupun kalian ke kelurahan atau kecamatan, di rumah aja sambil lebaran tuh bisa Bun. Oh iya, tapi itu lagi syaratnya. Semua syarat kelengkapan berkas itu memang harus lengkap. Betul. Karena kadang ada yang komplain ngerasa tidak dilayani dengan baik, merasa dipingpong. Nah, Padahal itu. sebenarnya berkasnya beliau sendiri yang belum Kurang lengkap. lengkap. Nah itu Iya. kadang sedihnya gitu. Apalagi kayak misal surat keterangan lahirku nggak ada, nah itu kan bisa ada opsi yang lain Bung. Iya, Jadi betul, kayak betul. mereka tuh kayak udah bingung sendiri untuk kayak gimana gitu. Padahal informasi kita sudah galakan untuk di media sosial kayak gitu. Jadi buat Iya. warga Surabaya jangan males-males buka media sosial kita ataupun browser kita ataupun semualah website semua udah ada di situ. Baik Bu, selanjutnya nih kan tadi Bunda udah menyebutkan ya seberapa penting sih KIA atau akte kelahiran. Nah itu sebenarnya menurut Bunda sendiri kalau misal nih ada warga yang belum punya gitu, itu gimana Bun? Ya kalau belum punya kita tanya lagi ya, dia kendalanya apa, masalahnya apa gitu. Oke. Karena setiap orang mungkin kalau yang belum bikin sama sekali sampai Betul. anaknya sudah bertahun-tahun gitu, mungkin ada hal-hal tertentu yang menjadi kendala. Karena setiap orang pasti berbeda. Saya rasa juga kalau yang semua kelengkapannya beres, Betul. berkas-berkas administrasinya beres ya, lengkap, itu biasanya sudah langsung ngurus-ngurus aja nggak ada kendala. Tapi kalau sampai yang anaknya bertahun-tahun masih belum punya akte kelahiran atau belum punya KIA, pasti ada kendala-kendala khusus atau kasus-kasus khusus. Nah itu biasanya memang kita akan tanya lebih dalam ya, lebih jauh, kira-kira apa kendalanya. Nanti kalaupun misalnya ada yang bisa kita bantu selesaikan di tingkat lebih tinggi lagi, misalnya maksudnya di dinas dan sebagainya, itu pasti akan ada kolaborasi ya. Oke, gitu, baik. ada sinerginya lagi gitu. Pasti kecamatan akan menyampaikan ke dinas-dinas terkait gitu. Langsung diarahkan kamu ke sini nih gitu. Iya. Bahkan kita biasanya kita dampingin kok. Maksudnya nggak yang kita lepas ya, Oke. nggak dilepas, tapi kita arahkan sambil kita dampingi. Kalau mau ada yang kurang mau ditanyakan bisa ditanyakan juga Oke, lebih baik. lanjut. Langsung gitu. kayak ya udah nanti kesini aja kayak gitu. Lalu Bun, saya penasaran nih. Tadi kan udah jelaskan ya panjang kali lebar terkait tentang akta kelahiran ataupun KIA. Nah, saya penasaran apakah tadi dilihat dari jumlah warganya ya Bun ya? Itu penduduk asli atau bukan? Kebanyakannya. Kalau Kecamatan Gunung Anyar itu karena termasuk kecamatan pemekaran ya, hasil dari pemekaran sebelumnya. Jadi wilayahnya ini kan dulu memang banyak sawah-sawah atau Betul. tambak. Otomatis banyak perumahan-perumahan baru. Kalau perkampungan itu yang memang biasanya warga yang sudah lama.
tapi karena terus banyak perkembangan, banyak perumahan baru, otomatis berarti banyak pendatang kan Betul. gitu. Ya, jadi warganya banyak pendatang. Kebetulan biasanya ini kalau perumahan baru, rumah baru, pendatang itu keluarga muda, baru Betul. nikah gitu-gitu. Kalau secara tingkat pendidikan, insya Allah mungkin lebih mereka rata-rata mempunyai pendidikan yang lebih tinggi ya, karena istilahnya tuh sudah hidup di zaman sekarang nih, Betul. yang mereka memang perpindahannya tuh biasanya udah lepas dari rumah orang tua, beli rumah sendiri gitu ya. Jadi insya Allah tingkat pendidikan tinggi, awareness-nya juga udah lebih tinggi tentang Adminduk. Kayak udah settle ya Bun. Iya, semoga kedepannya begitu terus Oke. ya gitu. Jadi kendala-kendala itu tidak lagi tidak banyak yang berat gitu. Jadinya semua bisa diselesaikan dengan baik gitu. Oke, baik Bun. Saat ini kan kita udah memasuki masa pendaftaran anak sekolah ya, yang dimana itu di Kecamatan Gunung Anyar pernah nggak Bun terjadi kasus di mana ada anak yang tiba-tiba pindah wilayah ke Gunung Anyar, pindah wilayah ke sini ke situ. Nah itu ada nggak kayak memanipulasi tentang Adminduk? Kalau yang detailnya mungkin saya kurang tahu, tapi kalau dari kadang siapa cerita dan sebagainya itu memang biasanya itu antara aturan yang ada dengan keinginan orang tua itu ada yang tidak sesuai gitu kan. Betul. Karena ngerasanya rumahnya dekat di sini, pengennya sekolahnya yang ini gitu, padahal mungkin beda wilayah. Kalau dulu mungkin banyak yang masih mencoba memanipulasi dengan surat domisili dan sebagainya. Tapi sepertinya belakangan ini sistem udah semakin baik ya, diperbaiki, semakin diperketat juga untuk kepindahan mendadak itu. Jadi semoga sih insya Allah tidak ada kendala yang yang terlalu berat, tidak ada kendala untuk keinginan orang tua menyekolahkan anak itu semoga sesuai dengan keinginan gitu lah. Betul, nggak yang dipaksakan kayak ya udah ikut orang tua, ikut neneknya atau Iya. gimana kayak gitu. Oke, baik Bun, saya penasaran nih, apa sih Bun harapan Bunda terkait adanya program-program kayak PAUD HI, terus kayak ada program-program yang lain SOTH, apalagi Adminduk nih, misalnya ada warga yang kurang aware. Ya harapannya semua warga bisa mendapat informasi ini dengan merata, Betul. dengan dengan penyebaran pendidikan, dengan penyebaran informasi yang merata, semua bisa mendapatkan informasi yang akurat gitu. Oke. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik dengan sistem yang memang sesuai aturan. Jadi tidak ada pelanggaran-pelanggaran aturan, karena aturan dibuat pasti untuk kebaikan seluruh warga gitu ya. Kecuali mungkin yang masih mau sakarepé dhewe. Nah itu biasanya kan ada yang bilang aturan dibuat untuk dilanggar. Jangan dong, aturan pasti dibuat untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masyarakat. Baik. Begitu, Mbak. Oke, baik Bun. Tapi saya penasaran Bu, apakah di wilayah Kecamatan Gunung Anyar itu kayak ada program pelindungan anak? Oh, program perlindungan anak kita juga ada kerjasama dengan DP3A, ada forum Puspaga sebagainya itu ya. Oke. Jadi biasanya kalau memang ada anak-anak yang mengalami kekerasan Betul. atau pelecehan atau hal-hal yang bersifat istilahnya tidak baiklah untuk anak ini, biasanya itu dari warga sekitar atau dari KSH-nya gitu ya, yang di sekitar situ kan biasanya udah tahu. Biasanya nanti dibantu untuk diarahkan. Kalau mungkin yang dari sekolah misalnya itu gurunya memperhatikan si anak ini kok mungkin dulu sifatnya bagaimana, sekarang bagaimana, ada perilaku yang berbeda, biasanya ditanya dari hati ke hati gitu, kemudian ditanyakan dulu ke orang tuanya. Nah kita juga kerja sama-sama DP3 kan ada psikolog-psikolog di Puspaga itu gitu. Jadi nanti biasanya kita arahkan ke situ gitu. Oke, berarti setiap tempat tuh kayak ya udahlah aman lah ya Bun untuk terhadap pelindungan anak. Bahkan di puskesmas juga psikolog juga ada kan, disediakan psikolog di puskesmas. Jadi mungkin yang terdekat mau ke puskesmas dulu juga bisa gitu. Oke, berarti kalau saya pengen ke psikolog ke puskesmas terdekat rumah saya bisa Bun Ada, ya? iya. Sudah ada psikolog di setiap puskesmas. Baru tahu.
Keren kan? Keren, Ya. makanya tuh gitu daripada bayar-bayar mahal-mahal di rumah sakit, sedih saya Free ya, nanti. gratis kalau Pemkot Surabaya. Oke, baik Bun. Lalu apa aja sih Bun permasalahan yang sering ditemukan di wilayah Gunung Anyar, terutama kayak terkait anak-anak kayak gitu Bun. Kayak misal anaknya kayak malas sekolah ataupun yang emang masalahnya tuh berat banget kayak gitu. Mungkin buat pembelajaran warga Surabaya agar tidak terulang Bun. Boleh ceritain nggak? Kalau yang tentang anak malas Mm-mm. sekolah itu biasanya juga guru menyampaikan ke kelurahan ya. Oke. Kita biasanya terus nanti ada outreach gitu. Outreach itu nanti dari kelurahan bekerja sama dengan dinas pendidikan, kita datengin Tuh. rumahnya gitu dengan guru sekolahnya, wali kelasnya. Kita tanya kenapa malas sekolahnya, kendalanya apa gitu. Karena setiap anak juga malas sekolah itu beda-beda. Ada yang mungkin orang tuanya kerja semua, jadi anak itu jadi kayak dilepas, dibiarin Betul. sekolah nggak sekolah karepmu gitu ya. Ada yang begitu. Atau ada yang memang si anaknya udah disuruh sekolah tapi anaknya nggak ke sekolahan gitu kan, Oke. dia bolos dan sebagainya. Jadi itu biasanya case by case ya, per Mm-mm. kasus beda-beda. Tapi kita pasti akan lihat kasus itu akan kita arahkan ke dinas mana, berkolaborasi dengan dinas mana. Jadi kita sama-sama saling sinergi itu tadi untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, berarti buat warga Surabaya itu jangan khawatir ya Bun ya. Kalau Iya, misalnya kasusnya ruwet banget nih nggak bisa, kita bakalan ada bantu untuk pendampingan-pendampingan. iya mencari Iya, masalah tersebut kayak oh ini bisa iya diselesaikan kayak betul. gitu. Paling nggak ada inisiatif untuk mengurusnya lah ya, mau Iya, untuk apa ya? Apalagi kalau tentang admin tuh kayak misalnya nih lagi males untuk ngurus. Nah itu nanti kita bakalan bantu ya Bun ya kayak gitu bantu, ya. iya, Tuh, buat betul. warga Surabaya, jangan bandel-bandel lah. Baik Bun, saya penasaran juga nih. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang adanya zero stunting. Nah itu Mm-mm. gimana sih untuk mencegah kasus stunting kayak gitu di wilayah? Kasus stunting itu kalau pencegahannya bisa Mm-mm. dari sejak ibunya hamil. Jadi dari ibu hamil ini kita sudah edukasi makanan, nutrisi, kesehatannya itu harus dijaga. Kemudian vitamin-vitaminnya, makanya itu kita juga ada kader untuk pendampingan ibu hamil kan. Betul. Jadi benar-benar kita edukasi sejak awal karena eh, kalau dari kehamilannya sudah bermasalah itu biasanya ada potensi bayi yang lahir itu stunting. Oh, oke. Iya, kemudian makanya itu kita pencegahannya dari sejak dini. Kalau sekarang tuh ada untuk calon pengantin Mm-mm. itu ada mikronutrien gitu, ada Oh, yang apa namanya istilahnya tuh vitamin-vitamin yang harus dikonsumsi sebelum kehamilan terus nanti selama kehamilan ada pendampingan-pendampingan itu dari Bikkel. Nah, posyandu keluarga sekarang ini mm-mm. posyandu itu tidak hanya balita tapi sekarang posyandu keluarga. Jadi dari situ dari yang calon pengantin, yang Oke. dari ibu hamil, ibu melahirkan, dari bayi, balita, remaja sampai lansia itu bisa periksa di Posga, di Oh, posyandu keluarga itu oke. sebulan sekali dan itu di balai-balai RW juga gitu. Oke, saya baru tahu posyandu keluarga ini Bun. Berarti saya Iya, bisa dong untuk ke sana. bisa. Jadi sekarang Oke. itu justru Mm-mm. ketemu dalam satu tempat kan jadi nggak terpisah-pisah hari gitu loh. Oh Jadi gitu. bisa satu kesatuan dari eh, yang paling kecil sampai yang lansia udah bisa ngikutin Oke. program di situ. Di situ ada Mm-mm. nakesnya, ada KSH-nya juga, ada dokter-dokter dari puskesmas tadi, bidan-bidan dari puskesmas gitu. Oke, berarti lebih dekat dengan masyarakat Iya. ya Bu ya. Jadi edukasi Mm-mm. kita mencegah stunting itu ya dari ibu hamil itu tadi gitu. Kemudian kalau Oke. misal bayinya sudah lahir, Mm-mm. kalau ternyata sudah kita pencegahan sejak ibu hamil tapi lahirnya masih ada indikator menuju rawan Nah stunting, ya itu. nanti kita intervensi balitanya Oke. juga gitu, bayinya. Mungkin apa namanya kita juga kerja sama Mm-mm. CSR ya dari apa namanya CSR yang ada untuk mungkin susu untuk anak-anak yang Mm-mm. stunting Oke gitu. baik. Terus kemudian diberikan permakanan tambahan Yang lebih yang bergizi lebih kayak gitu Bu. bergizi. Kalau yang untuk usia 0 sampai 6 bulan Mm-mm. itu harus ASI eksklusif. Berarti kan Oke. ibunya yang harus makanannya lebih bergizi gitu. Nanti usia 6 bulan ke atas yang setelah mereka boleh MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, itu nanti juga ada edukasinya bagaimana mereka harus membuat makanan-makanan sehat dan ada juga intervensi permakanan dari
pemerintah kota. Oke, baik Bun. Ini tidak terasa ya Bun ya, waktu kita sudah hampir habis. Iya. Tapi sebelum saya tutup, mungkin Bunda dapat menyampaikan pesan nih Bun, monggo. Oke, untuk seluruh warga kota Surabaya, terutama yang di Kecamatan Gunung Anyar nih ya, mungkin bisa lebih sama-sama kita untuk aware atau memperhatikan apa yang harus kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dari makanan, keluarga yang harmonis, makanan bergizi, kesehatan lingkungan, kemudian juga hak anak untuk mendapatkan surat-surat legalnya seperti akte kelahiran, KIA, dan tercatat di KK keluarga. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Siap Bunda, terima kasih. Semoga tadi harapan atau pesannya nancep banget buat warga Surabaya ya. Buat sobat Warga Loka dan Madu TV Nusantara, sepertinya ini emang bincang-bincang harus selesai di sini ya. Terima kasih telah nyimak sampai detik ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram kami di bawah ini. Semua medsos lah yang ada di sini. Dan terima kasih juga udah menonton sampai di akhir ini. Saya Zizi, pamit undur diri sampai di episode selanjutnya. Bye!